Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita dipilih oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat yang teramat mulia, masjid yang menjadi kebanggaan khususnya warga Jawa Barat. Kita telah melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah, apalagi di bulan suci, bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan, saum Ramadannya, sholat wajibnya, amalan-amalan yang lainnya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita kaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ahli tafsir memberikan tafsiran dari ayat tersebut, hadhil ayatu, ayat ini ikhbarun an ikhtilafi halin nas fi dzalikal yaum ba'da jam'ihim fil mauqif. Artinya ayat ini ikhbar atau memberikan informasi bahwa keadaan manusia nanti di yaumul qiyamah setelah kumpul di mahsyar, maka Allah akan jadikan dua golongan. Fariqun fil jannah, satu golongan divonis menjadi ahli surga. Wa fariqun fis sa'ir, satu golongan lagi divonis menjadi ahli neraka. Mudah-mudahan kita keluarga mendapat keistimewaan dari Allah. Mudah-mudahan divonis jadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayat tersebut para ulama punya istilah tersendiri dengan istilah ahlus sa'adah, ahlus syaqawah. Ada hamba-hamba Allah yang akan selamat, sebaliknya ada hamba-hamba Allah
yang akan celaka. Tadi di dalam Al-Quran dikatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan divonis jadi ahli surga, satu golongan lagi divonis jadi ahli neraka. Kita tidak bisa memastikan, misalnya si A pasti ke surga, si B pasti ke neraka. Tidak bisa memastikan. Hanya Allah yang bisa memastikan tentang hal itu. Hanya walaupun demikian kita bisa mengacu terhadap tandanya. Di dalam kitab-kitab salaf dikatakan ada alamatus sa'adah, tanda bagi mereka yang akan selamat. Ada juga alamatus syaqawah, tanda-tanda bagi mereka yang akan celaka. Nah, mudah-mudahan setelah kita melihat tanda tersebut, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sudah mempunyai tanda-tanda yang akan dijadikan hamba Allah sebagai penghuni surga. Ulama mengatakan salah satu tanda yang akan divonis jadi ahli surga, yang pertama antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Hamba Allah yang akan divonis jadi ahli surga, tanda yang pertama antakuna himmatuhu fil ibadah. Cita-citanya, keinginannya, program hidupnya ingin menyempurnakan ibadah. Program hidupnya ingin menyempurnakan ibadah. Sempurna dalam kualitasnya, sempurna dalam kuantitasnya, juga sempurna dalam hal-hal yang lainnya. Ditambah watilawatil Quran, hamba Allah yang akan divonis jadi ahli surga adalah mereka yang dawam, yang rutin selalu membaca Al-Quran. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah, bulan ini bulan suci, bulan Ramadan dengan berbagai sebutan. Ramadan syahrus siyam, bulan Ramadan adalah bulan untuk melaksanakan puasa wajib. Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan Ramadan syahrul tilawah, bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kembali kepada ciri yang pertama yang akan dijadikan ahli surga, antakuna himmatuhu fil ibadah. Cita-citanya, keinginannya, program hidupnya selalu ingin menyempurnakan ibadah. Ditambah watilawatil Quran, berusaha supaya dawam, berusaha supaya rutin membaca dan membaca Al-Quran. Walaupun di luar Ramadan kita dituntut untuk rutin membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan dengan salah satu sebutan Ramadan syahrut tilawah. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Mau dibaca dari awal silahkan, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, atau dibaca sesuai dengan kondisi kemampuan. Misalnya kita memperbanyak baca Yasin di bulan suci Ramadan, kita memperbanyak baca surat Al-Waqiah, kita memperbanyak baca surat Ar-Rahman, kita memperbanyak
baca surat Al-Mulk itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang penting kita perbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran kita mendapat rahmat, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadhanu qabla an yughfara lahu. Rugi kalau seseorang memasuki bulan Ramadan, bahkan Ramadannya sampai tamat, sampai habis. Hanya yang disayangkan Ramadannya sudah tamat, Ramadannya sudah habis, ternyata orang tersebut tidak mendapat ampunan dari Allah. Itu sangat rugi. Dengan alasan li'anna Ramadhana syahru rahmatin, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah, yang penuh dengan kasih sayang Allah. Wa maghfiratin minallah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam yughfar lahu fi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan, maka niscaya orang tersebut menjadi orang yang celaka, orang yang rugi karena tidak mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Banyak Pak kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai peraih maghfirah dari Allah. Yang paling utama diantaranya dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Sampai hadis lain baginda Rasul mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Perlu dicatat, perlu diingat bahwa surga sangat merindukan 4 golongan. Yang 4 golongan ini sangat dirindukan, sangat dinanti-nanti. Surga pun ingin cepat dimasuki sama yang 4 golongan ini. Mana? Yang pertama, talil Quran, mereka yang dawam, yang rutin selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, hamba-hamba Allah yang bisa menjaga lisannya. Apalagi kita sedang puasa. Kalau lagi puasa kita bohong, puasanya jadi. Puasanya sah, hanya pahalanya bisa-bisa hilang akibat kita bohong lagi puasa. Kalau kita lagi puasa gibah, puasanya jadi tapi pahalanya enggak ada. Makanya jaga lisan kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Termasuk orang yang bisa menjaga lisan, apalagi ketika puasa, itu sangat dirindukan, sangat dinanti-nanti oleh surganya Allah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yang sangat dirindukan oleh surga adalah mereka yang bisa memberikan makanan terhadap orang lain yang perutnya dalam keadaan lapar. Pada umumnya, apalagi orang yang lagi puasa, semuanya dalam keadaan lapar. Alangkah indahnya, alangkah istimewanya, selain kita melaksanakan saum Ramadan, dawam membaca Al-Quran, ditambah dengan kita bisa memberikan sodako. Apakah di waktu takjil atau di waktu sahur, itu sangat luar biasa. Yang keempat yang dirindukan oleh surga, washoimina fi Ramadan, hamba-hamba Allah yang melaksanakan saum Ramadan. Itu 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah. 1, hamba Allah yang dawam membaca Al-Quran.
Yang kedua, hamba Allah yang bisa menjaga, mengendalikan lisannya. Yang ketiga, hamba-hamba Allah yang bisa menutupi laparnya perut orang lain ketika puasa, ketika buka. Dan yang keempat, washaimina fi Ramadan, hamba-hamba Allah yang melaksanakan saum Ramadan. Kembali kepada keutamaan Al-Quran, sampai junjunan alam dalam sebuah hadis, kami tentang alif lam mim tidak menghitung atau menganggap bahwa alif lam mim itu satu huruf, enggak. Bahkan kata baginda Rasul, alif lam mim itu 3 huruf. Yang satu alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. Minimal apabila satu huruf dibaca dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan sediakan 10 pahalanya. Kalau kita hanya baca alif lam mim 10 kali 3, yakin Allah akan menyediakan 30 pahala bagi hamba Allah hanya dengan membaca alif lam mim saja. Bahkan keistimewaan Al-Quran, apalagi orang yang sudah baik bacaannya, yang sudah mahir bacaannya, walaupun masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, tapi terus dalam proses belajar, diperbaiki, tetap yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis lain, baginda Rasul mengatakan, al-qari'u wal mustami'u syarikani fil khair. Orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran adalah 2 pihak yang sedang berbarengan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kaul ulama yang mengatakan tentang keagungan Al-Quran. Di antaranya, silakan dibuka di dalam kitab Tankihul Kawal. Barang siapa yang tiap malam bisa menyelesaikan 200 ayat. Tiap malam bisa menyelesaikan 200 ayat. Apabila dia mati, insya Allah dijaga oleh Allah, tidak akan kena siksa kuburnya. Bahkan ada lebihnya. Hewan-hewan melata yang ada di bawah tanah tidak akan berani memakan jasadnya orang yang tiap malam membaca 200 ayat. Untuk target tersebut, Pak, sangat mudah. Kita misalnya baca Yasin. Yasin 83 ayat. Kemudian kita baca Waqiah. Waqiah 96. 83 tambah 96 179, ditambah dengan membaca Al-Mulk 30 ayat, 179 ditambah dengan 30 ayat berarti 209. Hanya dalam waktu mungkin 20 menit lah kita baca Yasin dengan tenang, dengan tartil, kemudian kita baca Al-Waqiah, kemudian kita baca Al-Mulk. Itu untuk mengejar target tiap malam 200 ayat. Belum lagi yang berkaitan dengan fadilahnya. Barang siapa yang pada malam hari membaca Yasin dengan niat yang ikhlas, dengan bacaan yang tartil, apabila sampai pada waktu pagi, dosanya maghfuron, diampuni oleh Allah. Keistimewaan fadilah, man dawama ala suratil Waqiah lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membiasakan membaca surah Al-Waqiah, lam tusibhu faqatun abada, dijamin sepanjang hidupnya tidak akan bertemu dengan kefakiran. Yang ketiga, barang siapa yang membiasakan membaca surat Al-Mulk, dari mulai dia tahu, menerima dari gurunya atau dari pembicaranya sampai mati terus diamalkan, apabila matinya akan mendapat
mati syahid. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran, la yantiqu anil hawa. Apabila dia berbicara, tidak ada pembicaraan yang keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang dikatakan oleh Rasul sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan Ramadan yang ini dianugerahi oleh Allah, sholat wajibnya sempurna, sholat rawehnya sempurna, sodakohnya meningkat, ditambah dengan bacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menjadi amal yang akan menghantarkan kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melihat di dalam durasi jatahnya itu cuma 15 menit. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Khusus bagi saya pribadi, umumnya buat hadirin semuanya. Akhirnya setelah bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan saya hadirin semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.